Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang pagi hari ini sudah semangat untuk mengikuti webinar. Sebelumnya saya akan menyapa beberapa peserta. Dari data yang masuk, ada beberapa peserta yang kemarin mengikuti webinar pada bulan Maret kemarin, seperti ada Bu Junilawati, Bu Wiwit, Pak Ken Revi, Pak Yusar, selamat datang. Kemudian juga ada beberapa dari perusahaan seperti dari PT Wijaya Karya Beton, PT KAI, PT Vaksinindo Satwaya Nusantara, dan masih banyak lagi. Sebelum mulai acara, mari kita berdoa terlebih dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Untuk berdoa, saya persilakan. Doa mulai. Selesai. Ya, untuk acara kali ini nanti akan ada 2 sesi. Di sesi pertama nanti ada pemaparan dari Pak Jati Permana dari Angkasa Pura Solusi. Sesi kedua nanti ada sesi tanya jawab. Jadi untuk peserta yang ingin menanyakan mengenai materi yang dipaparkan kali ini, nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui grup WA. Untuk sebelum memulai acara, dari PT Ganepan Tekno ada beberapa kata-kata yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Andri Wardana selaku VP of PCC yang akan mewakili dari direksi Gama Tekno. Pada Pak Andri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir dalam webinar kali ini. Mungkin beberapa sudah familiar dengan saya di pertemuan yang lalu, tapi beberapa mungkin juga teman-teman HR itu ada yang baru join sekarang. Terima kasih dan selamat datang di webinar yang kami selenggarakan pagi ini. Jadi terima kasih juga kami ucapkan pada Pak Jati Permana, HR Manager dari Angkasa Pura Solusi yang sudah berkenan untuk bisa ngisi sharing kita pagi hari ini tentang online recruitment. Dan saya pikir ini sebuah materi yang sangat menarik, tidak hanya karena itu berkaitan langsung dengan pekerjaan kita, tapi juga di era pandemi ini kreativitas kita itu benar-benar diuji ya untuk bisa menemukan cara rekrutmen yang paling efektif, yang paling pas dengan kondisi perusahaan kita. Dan bagaimanapun walaupun pandemi, rekrutmen tetap harus jalan gitu ya. Dan saya pikir akan jadi kesempatan yang baik untuk kita semua di pagi hari ini untuk bisa berbagi, terus kemudian juga bisa ngasih masukan, ngasih saran gitu. Tentunya setelah nanti Pak Jati memulai dengan webinarnya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada teman-teman dan juga pada Pak Jati Permana untuk webinar kali ini. Saya pikir cukup begitu, Mas Didi. Sepatah kata dari Gama Tekno begitu. Silakan dilanjutkan, Mas Didi. Baik, terima kasih Pak Andri Wardana atas sambutan yang diberikan. Ya, seperti yang dikatakan Pak Andri tadi, untuk pembahasan kali ini cukup menarik tentang rekrutmen online. Mungkin rekrutmen online ini di dunia HR ini sudah bukan asing lagi, namun semenjak pandemi ini mulai banyak digunakan oleh beberapa perusahaan.
menurut saya juga untuk rekrutmen ini juga sangat efektif, baik dari segi waktu maupun biaya penyelenggaraan. Tapi masih banyak sekali perusahaan yang masih kesulitan untuk memaksimalkan online rekrutmen ini ya. Mungkin untuk pembahasan lebih lengkapnya mengenai online rekrutmen ini akan disampaikan secara langsung oleh Pak Jati. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan CV dari Pak Jati. Pak Jati Permana, sarjana psikologi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, angkatan 2008. Telah beberapa kali berada di bagian sumber daya manusia, yang pertama dulu menjadi asisten konsultan sumber daya manusia di CV Mitra Muda, kemudian beralih ke PT Indonesia Pondasi Raya, menjadi asisten Human Resource Manager, dan saat ini telah menjabat menjadi HR Administration Manager di PT Angkasa Pura Solusi. Mungkin langsung saja pada Pak Jati Permana, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Yohanes, Mas Dimas. Saya share screen ya. Ya Pak, siap. Udah kelihatan ya Mas ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gambar Tekno atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu semuanya dari beberapa perusahaan. Perkenalkan, mungkin yang belum kenal, saya Jati Permana. Kebetulan saat ini saya menjabat di PT Angkasa Pura Solusi. APS itu anak usahanya PT Angkasa Pura II. Gitu. Sebetulnya tadi beberapa CV betul yang disampaikan Pak Dimas. Saya awalnya dulu berkecimpung dulu di konsultan gitu ya, konsultan SDM, kemudian masuk ke perusahaan itu saya masuk di perusahaan konstruksi. Saya pegang training, kemudian rekrutmen, kemudian di APS ini sebetulnya hal yang berbeda yang saya pegang sebetulnya. Saat ini saya pegang untuk HR administrasi itu di bidang hubungan industrial sebetulnya. Tapi karena memang dari awal membangun sistem online ini saya juga ikut, mungkin saya bisa sedikit sharing ke Bapak-Bapak Ibu semuanya. Siapa tahu nanti apa yang saya sharing ini bisa jadi referensi Bapak Ibu semuanya. Oke, saya mulai dari materi sekarang ini terkait dengan online rekrutmen gitu ya. Jadi kalau kita bicara online rekrutmen di era disrupsi sekarang, kemudian COVID gitu ya, COVID-19 yang kita mulai dari April itu cukup merubah pola kerja kita yang sebelumnya mungkin kita harus datang terus ke kantor, secara waktu kerjanya diatur 8 jam gitu, jam 8 sampai jam 5 sore, atau mungkin yang sudah menerapkan flexi time itu bisa masuk lewat dari jam 8 tapi dipatok menjadi harus 8 jam dalam sehari. Nah, di era COVID ini kan akhirnya ada yang namanya istilahnya work from home sama work office gitu ya. Nah, work from home dan work office ini kan cukup merubah pola kerja kita yang tadinya biasa-biasa saja, kita harus punya inovasi, yang mau nggak mau kita juga harus mengikuti ini tren bahwa semua pekerjaan itu harus dilakukan secara online gitu ya. Mungkin kita nggak bisa lakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja gitu, yang tadinya letterlock kita harus lihat kertas gitu ya, datang ke kantor, tanda tangan. Sekarang mungkin beberapa perusahaan juga sudah menerapkan namanya tanda tangan saja secara online gitu ya. Apalagi dalam proses HR ini yang namanya penerimaan karyawan, mungkin walaupun khususnya di APS ini, walaupun dari sisi pendapatan usaha mungkin sedang turun, tapi karena memang kita ada responsibility terhadap pemberi kerja, karena kita memang sebagai penyedia layanan di bandara udara, kita mensupport induk kita PT Angkasa Pura II untuk tetap operasional bandara itu supaya lancar gitu ya. Jadi mau nggak mau yang namanya rekrutmen itu tetap harus kita lakukan khusus untuk
operasional gitu. Jadi kita memang sejak April ini untuk penerimaan karyawan office memang kita sudah hentikan, tapi untuk yang sifatnya untuk operasional memang kita masih lanjutkan. Nah, ini yang akan mau saya sharingkan terkait dengan online recruitment ini, khususnya di era pandemi COVID seperti ini yang mengharuskan kita walaupun di rumah, kita sebagai SR juga harus bisa merekrut orang gitu ya. Jadi kalau tadinya orang harus datang, sekarang mungkin kita bisa lakukan secara real time dengan orang itu cukup di rumah, kita bisa lakukan tes secara online, kita bisa lakukan wawancara secara online, kita bisa men-screening atau memprofiling kandidat kita dengan cara online juga, apalagi mungkin kita nggak usah bicara online rekrutmennya, tapi mungkin platform digital yang kita bisa pakai untuk searching atau mencari kandidat yang sesuai keinginan kita bisa ambil dari LinkedIn atau platform-platform lain yang memang kita bisa gunakan gitu. Jadi lebih tepatnya untuk saat ini itu kita harus lebih melek teknologi gitu kan. Kalau sebelumnya manual, nah ini eranya sekarang menjadi digital gitu. Sedikit saja mungkin saya perkenalkan terkait dengan Angkasa Pura Solusi gitu ya. Angkasa Pura Solusi ini adalah perusahaan yang mendukung penyediaan layanan bandar udara. Jadi kita yang mendukung operasionalnya, kita yang mensupport tenaga kerjanya. Jadi setiap mungkin kalau Bapak Ibu main ke Bandara Soekarno-Hatta ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat layanan-layanan ini yang saya tampilkan di screen ini. Nah itu sub unit bisnisnya APS itu. Nah, yang pertama kita mungkin agak palu gada Pak gitu ya. Mungkin kalau konstruksi udah jelas nih, misal tadi disebutkan ada Wika Beton gitu ya. Jelas usahanya adalah memproduksi beton gitu, konstruksi gitu. Kalau APS ini karena mensupport operasional bandara, jadi lebih sedikit palu gada gitu ya. Jadi kalau bicara core bisnisnya apa ya kita layanan bandar udara gitu. Nah yang pertama kita ada jualan kopi juga Pak. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian main ke Bandara Soekarno-Hatta di domestik itu di Selasar atau lobi kedatangan gitu ya, itu ada kopi namanya Jetlag yang itu punya APS. Kemudian lounge, kemudian ada layanan kita Concierge Express, kemudian ada AFSEC. Nah, kalau Ibu mungkin di screening di bandara nih Bu, ada body scanner gitu ya, ada teman-teman yang warnanya biru itu, yang bajunya biru itu periksa Ibu, koper dan sebagainya. Nah itu dari kita Bu. Kemudian ada Smile Center yang memang kita sediakan untuk UMKM, jadi memang program pemerintah untuk mendukung UMKM. Kita yang menyediakan tempatnya ada yang namanya Smile Center. Kemudian ada Secure Bag, kalau Ibu main ke Bandara Soekarno-Hatta itu ada yang tukang bungkus koper, nah itu punya kita. Kemudian Airport Health Center itu yang menyediakan layanan rapid, kemudian mungkin di beberapa bandara yang kita kelola juga ada Genus juga. Nah ini kita yang bekerja sama dengan pihak perusahaan kesehatan. Kemudian kita juga ada penyediaan cleaning juga di bandara. Mungkin sudah familiar, saya yakin Bapak Ibu yang sering ke bandara gitu ya, sering terbang, mungkin sudah familiar dengan layanan-layanan ini. Nah ini yang punya kita. Nah ini mungkin sedikit terkait APS. APS itu berdiri sejak 96 sampai saat ini gitu ya. Mungkin nggak semulus perjalanannya gitu ya. Dulu namanya Schiphol, kita punya Belanda dulu. Kemudian di 2012 itu dibeli AP2 secara saham gitu ya. Sampai sekarang merubah namanya menjadi Angkasa Pura Solusi terkait APS. Nah, kita ada di 20 bandara yang saat ini juga dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Kita menyediakan layanan-layanan tadi di 20 bandara ini. Mungkin yang paling baru adalah di Purbalingga, itu layanan kita, itu bandara yang wilayah kerja kita juga. Mungkin bisa dilihat ini dari seluruh
bandara yang kita kelola, total SDM yang kita kelola saat ini adalah 9.073. Nah, ini SDM yang cukup besar gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu juga ada yang jumlahnya SDM segini, mungkin sudah merasakan repotnya gitu ya, ngelola 9.000 orang yang tersebar di 20 bandara gitu. Sedangkan perusahaan kita ini memang masih terpusat, kita hanya ada perwakilan di masing-masing bandara gitu. Nah, ini dengan jumlah orang yang seperti ini, mungkin pengelolaan SDM-nya mungkin akan berbeda gitu, Bu. Jadi kalau mungkin jumlahnya sedikit gitu ya, mungkin kita bisa lakukan komunikasi gitu ya, komplain-komplain mungkin jadi sedikit gitu ya. Tapi kalau jumlahnya segini kan setiap bulan pasti ada aja nih komplain gaji gitu ya. Kemudian komplain hal-hal yang cukup buat pusing lah HR gitu ya. Jadi hanya melakukan pekerjaan yang operation gitu ya. Makanya selama pandemi ini dan sebelumnya sebenarnya kita sudah terapkan juga untuk pengelolaan SDM itu dilakukan secara digital gitu. Jadi lebih efisien, kemudian informasi yang disampaikan ke karyawan lebih real time gitu ya. Kemudian hal-hal yang mungkin susah terjangkau dengan cara manual, dengan cara digital kita bisa lakukan itu lebih baik gitu ya. Apalagi kita ngelola 20 bandara yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu juga ada cabang di seluruh Indonesia juga mungkin bisa dibilang cukup repot juga gitu ya. Nah, kita harus saatnya sekarang merubah dari pekerjaan yang sifatnya manual menjadi proses secara digital. Nah, ini sedikit HR overview-nya kita gitu ya. Kita punya jumlah karyawan 9.073 dengan jumlah karyawan office dan operasionalnya perbandingan cukup tinggi gitu ya. Di operasional kita ada 97% dari total SDM kita dengan usia yang cukup produktif saat ini gitu ya. Rata-rata semuanya ada di bawah 26 tahun gitu. Karena memang untuk operasional ini kita rekrut untuk awal adalah SDM yang memang usianya di bawah 25 adalah SDM yang memang usianya harus benar-benar selektif lah dari sisi usia, kemudian tinggi badan, kemudian berat badan gitu ya. Kalau kita lihat dari usia ini saja sudah produktif 25 tahun, nah ini cara mengelolanya juga harus berbeda. Makanya mungkin kalau kita lihat orang yang lebih muda itu kadang lebih cerewet gitu daripada orang yang usianya memang sudah senior gitu ya, karena masih menggebu-gebu emosinya gitu ya, masih keinginan tahunya itu tinggi gitu ya. Ya kadang juga kalau sekarang kita lihat juga kadang ada sisi negatifnya karena maunya instan gitu ya. Nah, ini cukup mengelolanya cukup sulit gitu. Jadi pengelolaan SDM yang kita lakukan itu adalah merubah dari proses manual menjadi proses digital. Nah, ini mungkin kalau dibilang implementasinya seperti apa, kita sudah lakukan itu dari 2017 gitu ya. Ada beberapa fase yang kita lakukan untuk roadmap HR secara digital gitu, dari proses pengelolaan database, kemudian proses pengelolaan rekrutmen gitu ya, kemudian dari sisi informasi SDM, HRIS, kemudian sampai dengan penilaian kinerja gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, kenapa saya sebut transactional of digital versus digital HR gitu ya. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya gitu kita hanya melakukan pekerjaan yang sifatnya transaksional, dari payroll, kemudian benefit, kemudian administrasi, ini cuti, izin gitu ya, itu pekerjaan yang memang transaksional yang memang ya saat ini pun masih bisa dilakukan, masih kita lakukan gitu. Tapi pekerjaan-pekerjaan ini sebetulnya ada beberapa
perusahaan yang mungkin sudah secara outsourcing gitu. Jadi kalau dulu payroll itu harus sifatnya, sekarang di beberapa perusahaan payroll karena sudah secara sistem kita lakukan, kemudian benefit kita lakukan, nah kita namanya menghitung secara Excel gitu ya potongannya, karena kalau kita digital pekerjaan yang kita lakukan itu lebih efisien. Nah ini yang sifatnya transaksional ini kemudian meningkat gitu ya ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya strategis gitu ya. Kalau di SR kemudian ada company consolidation, kemudian strategic inisiatif gitu ya, dari merger sampai akuisisi, mungkin kita dari sisi ketenagakerjaannya gitu. Nah ini pekerjaan-pekerjaan yang tadinya transaksional dilakukan oleh HR, kemudian karena perubahan masa gitu ya, kemudian ternyata HR itu bukan hanya mengelola administrasi, cuti, izin gitu ya, ada hal-hal lain yang memang kita harus kelola dari sisi manajemen talentnya supaya perusahaan ini juga bisa meningkat gitu. Jadi kalau sekarang beberapa mungkin tidak lagi mengambil source dari luar, kecuali kalau di dalam sudah nggak ada ya. Makanya kita harus kelola yang namanya manajemen talent. Kemudian kita yang di level senior leader ini harus berpikir siapa penggantinya kita gitu ya. Kemudian ada industrial relation, nah ini yang sudah mulai strategis, kemudian membuat peraturan perusahaan gitu kan, membuat peraturan yang memang digunakan dasar perusahaan untuk mengelola SDM-nya gitu ya. Kemudian strategi inisiatif merger dan akuisisi, nah ini kita bisa ikut dari sisi strategi SDM-nya gitu ya. Nah dari beberapa pekerjaan tadi yang saya sampaikan, transaksional, kemudian meningkat ke lebih ke strategik gitu ya. Di era disrupsi sekarang, di era pandemi sekarang, kita harus sudah berpikir untuk mengkonsolidasikan pekerjaan-pekerjaan kita itu lebih menggunakan sisi teknologi gitu ya. Jadi kalau tadinya dilakukan secara manual gitu ya, kalau sekarang ini harus dilakukan secara teknologi gitu. Mau itu payroll, benefit, kemudian talent management pun sebenarnya pengelolaan juga bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Jadi seluruh pekerjaan yang ada di HR ini sebetulnya sekarang sudah bisa dilakukan dengan mengintegrasikan itu ke teknologi gitu. Jadi future-nya ke depannya ini overall HR ini bisa lebih melakukan pekerjaan secara efektif, untuk memaintain SDM-nya seperti apa, lebih secara data bisa kita kelola dengan baik, ya dengan apa? Dengan cara kita menggunakan teknologi. Nah ini kalau kita bicara transaksional dan digital HR ini, transaksional ini yang masa lampau ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang manual gitu, kemudian sudah sekarang rata-rata sudah diintegrasikan menggunakan sistem. Mau nggak mau dengan kondisi pandemi ini kita dipaksa untuk berubah dari pola lama menjadi pola baru. Oke, nah ini sedikit sharing saya. Di APS ini sudah melakukan digitalisasi HR sudah sejak tahun 2017 gitu. Kita mulai dari pengelolaan database, kemudian pengelolaan data, gitu ya, data-data yang memang kita gunakan di HR kita ambil dari enterprise resource planning ini yang memang kita siapkan untuk diintegrasikan dari seluruh modul yang memang kita akan kembangkan ke depannya gitu. Jadi ada data dari semua kembangkan sampai
sampai ke depan. Main saat ini masih ERP, Enterprise Resource Planning gitu. Di dalamnya tadi pengelolaan database, kemudian sampai dengan pengelolaan kontrak kerja gitu kan, data-data karyawan semuanya integrasi ada di sini gitu. Jadi tugas ERP ini cukup berat kalau kita buat gitu, karena memang tugasnya kita buat sampai ke depan mengatasi segera pandemi seperti ini. Kita nggak mungkin melakukan pekerjaan ini secara manual gitu. Jadi semua yang kita lakukan di HR ini, baik administrasi, kemudian development, kita lakukan semua secara digital. Kedua, di 2017 kita lakukan implementasi employee self service atau mungkin bisa dikenal ESS gitu ya. Kita integrasi kelola untuk karyawan melakukan admin-admin kita, PIC kita yang mengelola ini, dia bisa mengatur shiftingnya karyawan operasional itu melalui sistem. Jadi sudah nggak lagi menggunakan kertas yang biasa ditanda tangan atasan dan bawahan, gitu. Kemudian itu bisa diimplementasikan jadi kerja gitu. Nah ini kita sediakan teman-teman kita di operasional sudah menggunakan sistem. Jadi mereka tahu jam masuknya mereka berapa, kemudian jam pulangnya mereka berapa, kemudian dia harus masuk secara shift kerjanya itu hari apa saja, kita sudah siap. Adalah online recruitment system yang kita lakukan saat ini. Kemudian rekrutmen rekrutmen kandidat, kemudian pengelolaan bank data untuk pelamar. Jadi walaupun istilahnya karyawan atau kandidat ini kita sediakan platform ini untuk kita bisa gunakan bank data ketika kita butuh, kita tinggal ambil dari dari online recruitment system yang kita buat ini gitu. Jadi untuk kandidat mereka menyampaikan CV, kemudian lamaran, data-data administrasi seperti KK, KTP dan sebagainya itu melalui online recruitment system yang kita buat ini gitu ya. Nah, ini diintegrasikan juga dengan ERP tadi yang fase 1 kita buat gitu ya. Jadi ini menjadi bank data kita ketika kita butuh SDM yang memang secara kualifikasi, secara kriteria butuhkan yang berbeda, jadi kita bangun dari nol gitu ya. Fungsi itu dengan online recruitment yang pengelolaan bank data. Jadi kalau ada lowongan kita upload di sini, kemudian ada yang lamar, nah kemudian data itu nanti masuk ke ERP untuk kita olah, kita panggilnya yang kita untuk
pulang kerja. Jadi jadi ketika nanti ada kebutuhan untuk penilaian karyawan, kita ambil dari Daily Activity Management Report ini yang kita gunakan kemarin sejak April 2020 yang memang ini untuk jadi kita wajibkan karyawan untuk melakukan reporting di di daily activity ini di Damar. Kenapa sih kita harus sudah? Maaf Pak Janti, untuk suaranya agak putus-putus ini Pak Janti. Ya, sorry. Halo? Halo, sudah Pak. Ini tadi sudah ya? Putus-putus ya. Ya kayaknya koneksinya lagi jelek nih. Sekarang udah jelas ya Mas ya? Sudah Pak. Oke. Sesuai dengan dengan harus dibarengi dengan jadi kapanpun kita bisa screening dari data-data pelamar yang memang sudah masuk ke kita. Jadi kalaupun ada lowongan atau job vacancy begitu yang seluruh pelamar yang masuk itu jadi kapanpun untuk data-data itu seperti lamaran, CV. Pak, itu putus-putus lagi Pak. Oke, dikoneksi dulu aja ya. Oh iya Pak, siap. Sudah jelas, Mas? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Oke, saya teruskan. Nah, kalau kita di APS ini sudah kita siapkan platform itu untuk mengelola bank data pelamar. Jadi kapanpun kita mau ambil, kita butuhkan, kita ambil dari situ gitu. Jadi nggak melulu kita harus setiap waktu ketika kita butuh SDM untuk pemenuhan operasional atau di office, kita harus buka lowongan gitu. Kita ambil dari situ, kita screening lagi bank data yang sudah masuk ke kita. Jadi
untuk mempercepat kebutuhan tadi pemenuhan organisasi, memang kita harus punya bank data pelamar yang memang kita bisa gunakan sewaktu-waktu, kita ambil sewaktu-waktu untuk pemenuhan SDM itu gitu ya. Nggak mungkin kalau misalkan dalam era pandemi ini kita ngumpulin orang gitu ya, kita buka lowongan, kemudian kita lakukan tes itu secara massal gitu ya. Itu kan nggak mungkin kita kumpulkan dalam satu tempat, kemudian kita tes secara bersama-sama. Ini nggak bisa kalau secara pandemi ini gitu ya. Kita harus merubah itu. Jadi APS ini sudah kita rubah polanya itu dari sejak pandemi pandemi mulai sejak April gitu ya, kita sudah mulai pola pemenuhan SDM-nya kita lakukan secara online gitu. Dari pengolahan bank data, kemudian asesmen pun kita bisa lakukan itu secara online. Nah, gunanya seperti apa? Gunanya kita mengelola bank data. Nah, ini kita bisa pilih gitu ya, mana kandidat yang memang sesuai dengan keinginan kita gitu. Kalau kita butuh kandidat yang punya pengalaman gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, kita bisa ambil gitu ya, kita bisa ambil dari bank data itu gitu. Atau mungkin di beberapa perusahaan sudah menerapkan yang namanya job tender gitu. Jadi kita ambil dari source yang ada di internal, kita buat seakan-akan sama dengan seperti rekrutmen begitu, kita lakukan assessment, ada yang mendaftar dari sisi internal itu menjadi career path itu sendiri. Kalau kita di operasional di bidang layanan ini, karena kita bermacam-macam bisnis yang kita kelola, dari tadi yang awal saya sampaikan, ada Upsec, ada Securback, ada Safir gitu ya. Jadi setiap subunit bisnis itu kita buat pola karir yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa kita satukan dalam satu aturan yang memang khusus kita bisa terapkan semua bisnis yang kita kelola, karena memang tipikal bisnisnya ini berbeda gitu ya. Jadi untuk karir path yang kita buat di operasional ini, kita buat jenjang karir yang setiap subunit bisnis itu dia ada yang namanya koordinator, ada komandan regu yang siapapun anggota atau personil yang ada di bawahnya itu punya kesempatan untuk masuk sebagai kandidat itu gitu. Jadi yang namanya rekrutmen ini kan nggak harus kita ambil dari luar gitu ya. Kalau source yang di dalam sudah cukup banyak, kita bisa kelola itu dengan mengadakan yang namanya job tender. Mungkin di pemerintahan juga sudah dilakukan gitu ya. Nah, ini kita bisa terapkan itu di perusahaan. Jadi untuk rekrutmen ini kan nggak harus kita ambil dari luar, kemudian kita buka lowongan untuk dipublish keluar, kemudian dari luar mendaftar gitu. Kita bisa ambil source-nya dari dalam. Nah, ini yang kita lakukan di APS. Kemudian profiling kandidat bisa lebih tepat gitu ya, karena kita punya bank data. Kalau kita ambil dari luar, mungkin kita bisa manfaatkan platform juga untuk profiling kandidat, misalkan si A gitu ya. Kita coba telusuri track record-nya seperti apa, kita bisa lihat dari media sosialnya, kita lihat dari profil di LinkedIn, atau kita bisa tanyakan itu ke perusahaan sebelumnya untuk memprofiling kandidat yang memang sesuai kebutuhan kita. Nah, dengan adanya platform rekrutmen ini, seharusnya bisa lebih mempermudah dan mengefisiensikan pekerjaan seorang rekruter gitu ya, yang tadinya harus buka lowongan, screening manual gitu ya, orang datang kemudian kita lihat, atau istilahnya kasih hard copy gitu ya, kita lihat satu-satu, kita buka amplop. Nah, ini cukup sudah nggak efisien untuk zaman sekarang gitu. Jadi yang kita gunakan adalah semua dokumen lamaran itu diupload ke sistem yang kita sediakan, untuk kemudian kita lakukan screening secara digital gitu ya. Jadi nggak harus kita buka amplop kemudian kita centangin satu-satu, oh ini sesuai dengan kualifikasi persyaratan gitu ya. Kita sekarang bisa lakukan itu by system, kita bisa lihat itu secara scan. Jadi mungkin kalau zaman sekarang nggak zaman lagi untuk kita minta hard copy-nya gitu ya, untuk orang datang bawa lamaran gitu. Jadi kita semuanya secara database kita pun
apa namanya dengan space yang terbatas, kita tetap bisa kelola SDM dengan cara tadi mengurangi yang namanya paper gitu ya. Jadi apa namanya, kalau kita memang sudah masuk ke digital platform rekrutmen, ya kita jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi semua dokumen yang memang kita butuhkan untuk persyaratan kandidat itu kalau bisa semuanya harus dilakukan secara digital juga, itu dengan cara scan gitu ya. Jadi nggak ada lagi zaman sekarang nih kita masih terima apa namanya hard copy yang KK di print atau lamaran yang di print gitu ya. Jadi lebih kita screening secara online. Nah ini cukup membuat lebih efisien gitu. Nah sebetulnya ini yang terjadi di perusahaan kita di beberapa tahun kebelakang sebelum kita menggunakan rekrutmen, ada banyak apa namanya kasus yang kemudian ini menjadi evaluasi kita gitu ya. Banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan yang cukup merugikan buat kita dari sisi perusahaan, karena proses rekrutmen yang dilakukan itu masih secara manual gitu. Jadi apa namanya dokumen-dokumen yang kita apa namanya kita minta itu secara manual, kemudian lamaran yang kita publish itu juga masih menggunakan apa namanya menggunakan kertas pengumuman gitu ya. Ini bisa menjadi bumerang yang menjadikan kita harus mengevaluasi bahwa rekrutmen secara digital, secara sistem ini harus segera dilakukan gitu. Kalau enggak akan cukup memberikan angin segar buat orang-orang yang memang punya niatan nggak baik atau oknum yang punya niatan nggak baik untuk memanfaatkan situasi itu menjadi benefit buat mereka. Nah, sejak kita menerapkan online rekrutmen itu secara sistem, secara online, alhamdulillah kita cukup bisa mengurangi dampak resiko tadi adanya penipuan dan sebagainya gitu. Jadi karena kita menggunakan platform satu single platform gitu ya. Jadi setiap orang yang ingin melamar ke APS itu hanya menggunakan satu platform. Jadi kita nggak ada dapat platform apa namanya menggunakan kertas pengumuman atau kita publish di apa namanya di media sosial, enggak. Kita publish semuanya dalam website kita dalam satu platform yang apa namanya yang memang resmi milik perusahaan. Nah, ini dengan adanya rekrutmen digital ini salah satu keuntungan kita juga untuk mengurangi dampak resiko adanya penipuan-penipuan yang cukup merugikan buat kita dan untuk kandidat secara keseluruhan. Nah, ini impact dari manual rekrutmen yang kita jadikan bahan evaluasi apa namanya untuk merubah proses dari manual menjadi proses digital. Nah, mungkin ini cukup berubah dari pola kita yang manual gitu ya. Digital recruitment prosesnya dari yang tadinya pengumuman lowongan dan pengiriman CV dengan cara dikirim gitu ya ke alamat resmi gitu ya. Mereka mengirim dengan amplop coklat, kemudian lamaran, KTP, KK dan sebagainya dikirimkan secara via pos gitu ya, JNE atau datang langsung gitu ya. Nah ini yang kita lakukan sekarang ini kandidat tidak harus datang ke kantor atau dia harus menghabiskan uang untuk datang ke apa namanya perusahaan paket gitu ya untuk mengirimkan CV-nya, lamarannya ke perusahaan. Cukup kita semuanya single platform, semua kandidat kita minta untuk lakukan upload, kemudian apa namanya pengisian data diri, form pengisian data diri semuanya dalam sistem. Jadi melalui website resmi dari perusahaan. Nah ini cukup tadi mengurangi dampak resiko adanya penipuan. Kemudian tes kandidat yang kita lakukan saat ini adalah online gitu ya, online assessment, online test yang memang secara apa namanya secara kemampuan mungkin ini hanya dimiliki beberapa perusahaan gitu ya. Ada perusahaan yang lebih ekspor untuk mengadakan yang namanya online test ini, tapi kita lebih memilih tes digital ini adalah sama dengan
tes yang biasa kita gunakan gitu secara manual. Jadi sifatnya tetap sama karena memang kita ingin kandidat yang kita dapatkan itu hasilnya sama dengan ketika kita melakukan manual dengan tes psikologi yang memang sudah terstandar. Jadi online test yang kita lakukan ini bukan online test yang hanya pilih ya atau tidak gitu ya. Kemudian bisa masuk kalau nilainya bagus gitu ya. Jadi online test yang kita lakukan ini sebetulnya online test dari yang prosesnya tadinya manual alat tesnya kemudian didigitalisasikan. Nah, ini kita hanya kerjasamakan dengan mitra kita untuk yang expert di bidang tes psikologi. Kemudian wawancara yang tadinya orang harus datang, orang harus tatap muka, sekarang kita lakukan semuanya dengan platform digital gitu ya. Kita bisa lakukan dengan Zoom, dengan Google Meet gitu ya. Nggak harus orang itu datang ke lokasi yang kita tentukan, yang kemudian bisa beresiko untuk kita atau kandidat kita tertular yang namanya COVID-19. Nah, ini kita sudah menggunakan sudah melek digital, kita menggunakan Zoom untuk wawancara. Nah, ini yang mungkin sering jadi perhatian kita juga, karena dengan Zoom ini akan cukup menyulitkan kita untuk menilai bahwa kandidat ini cukup proper atau tidak gitu ya untuk masuk ke perusahaan kita. Nah, sebetulnya inti dari proses rekrutmen secara digital ini menurut kami adalah dari proses profilingnya gitu ya. Jadi sebelum kita lakukan wawancara, kemudian sebelum kita melakukan wawancara secara online tadi, kita harus juga melakukan profiling kepada yang bersangkutan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita wawancara, karena ini sifatnya online gitu ya, kita hanya tatap muka saja secara online, beda mungkin dengan orang yang datang, kita bisa lihat body language-nya gitu ya, kita bisa lihat bahwa orang itu bohong atau tidak gitu ya, apa yang dia ceritakan terkait dirinya gitu ya, kita bisa lakukan profiling itu sendiri gitu ya, dengan cara mungkin banyak metode lah. Mungkin kita bisa lakukan dengan cara mereka harus isi form dulu, kemudian mereka mengisi kira-kira apa yang menjadi pengalaman mereka bekerja selama berapa tahun terakhir di perusahaan gitu ya, yang kemudian kita tanyakan kembali, kita klarifikasi kembali yang yang menurut kita kita bisa menilai bahwa apa yang dia ceritakan itu betul atau tidak gitu ya. Nah, ini sebetulnya hanya metode saja, karena sebetulnya sama saja antara tatap muka dan menggunakan platform digital. Cuman kalau menggunakan platform digital ini cukup sulit kita untuk menilai bahwa kandidat ini jujur atau tidak gitu ya. Jadi yang biasa kita lakukan untuk menemukan kandidat yang baik dari proses wawancara ini, kita lakukan profiling dulu gitu ya. Profiling dulu dari sisi track record yang bersangkutan, kita lihat dari media sosialnya, kita tanya dari perusahaan sebelumnya gitu ya, kita lihat dari data dirinya, kita lihat dari pengalaman kerjanya gitu ya, kadang kita juga minta untuk yang bersangkutan mengirimkan video gitu ya, video ke kita untuk memperkenalkan diri dengan cara dia membuat video, kemudian kita pelajari dari situ gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan dalam proses rekrutmen, karena yang namanya proses rekrutmen kita harus sedikit trust dengan kandidat, karena kita nggak tatap muka langsung gitu ya. Tapi mungkin tools tadi yang saya sampaikan mungkin bisa jadi referensi Bapak Ibu semuanya gitu ya, dalam melakukan proses rekrutmen, khususnya ketika kita wawancara menggunakan secara virtual gitu. Jadi proses profiling yang kita lakukan sebelum proses wawancara itu menjadi penting gitu, karena kita harus mengenal kandidat kita, kita harus paham siapa yang akan kita wawancara gitu ya, supaya apa yang dia sampaikan kita bisa sedikit compare apakah betul atau tidak. Nah, itu perlu perlu menjadi perhatian lah dalam proses
digital recruitment. Nah, selanjutnya ini jadi sharing juga di perusahaan kita, kita sudah terapkan yang namanya ESICAP ini. ESICAP itu adalah Electronic System Informasi Karyawan APS gitu ya, yang kita kemas tadinya yang namanya Employee Self Service, kita jadikan satu platform secara digital gitu ya, secara digital dengan dengan aplikasi gitu ya. Jadi untuk presensi, pengajuan overtime, kemudian cuti, benefit, kemudian regulasi, kemudian informasi yang perlu diketahui karyawan, kita menggunakan support system ini untuk lebih mempermudah karyawan dalam melakukan pekerjaannya gitu. Jadi kalau tadinya harus buka website gitu ya, selama pandemi ini sebetulnya kita udah implementasi dari 2019 dan sekarang masih perlu banyak yang namanya pengembangan. Jadi cukup mempermudah mobilisasi karyawan gitu ya, mobilitas karyawan. Jadi ketika dia on presensi nggak harus dia datang di satu tempat gitu ya, harus dia datang di lokasi fingerprint yang kita sediakan, dia dimanapun bisa melakukan presensi sesuai dengan lokasi presensi kita set secara digital juga gitu. Jadi sedikit sharing tadi dari kami gitu ya, dari kita merubah proses manual HR menjadi digitalisasi HR gitu ya. Kemudian dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya transaksional, kemudian lebih strategis gitu ya, dengan kita mengintegrasikan itu dari proses manual yang tadinya transaksional menjadi satu sistem yang terintegrasi gitu ya, untuk mengelola yang namanya rekrutmen, kemudian mengelola yang namanya industrial, mengelola yang namanya karir path gitu ya. Jadi kita lakukan platform yang terintegrasi di semua pekerjaan HR gitu ya. Kemudian online recruitment yang kita lakukan gitu ya, secara sistem pengelolaan data base kandidat gitu kan, bank data kandidat yang juga terintegrasi dalam satu sistem yang kita bisa kelola itu juga secara online. Jadi recruiter ini nggak harus datang ke kantor untuk melakukan screening gitu ya. Jadi hanya di rumah dia buka secara online website gitu ya, dia bisa lakukan di rumah, mungkin akan lebih efektif gitu kalau misalkan di rumah dia bisa buka secara online, mungkin waktunya nggak harus 8 jam gitu ya. Jadi kapanpun dia senggang dia bisa lakukan untuk melakukan screening. Mungkin itu sharing dari saya Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat gitu ya. Jadi kita sudah lakukan transformasi teknologi untuk HR ini sejak tahun 2017 gitu, dan mungkin yang namanya teknologi ini nggak akan ada habisnya kalau kita ikuti gitu. Jadi kita harus lakukan pengembangan terus-menerus gitu ya, dari yang sekarang mungkin ke depan ini akan lebih banyak lagi perubahan di di HR gitu ya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah cukup di awal ini merubah dari proses manual menjadi proses digital. Mungkin cukup dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan, monggo Mas Didi. Ya, terima kasih Pak Jati sudah memberikan pemaparan. APSN ini sendiri sudah menerapkan online recruitment sejak 2019 ya Pak? Betul Pak, kita dari 2017 sampai sekarang masih melakukan pengembangan gitu. Berarti ya dari APS sendiri emang bukan karena pandemi untuk menerapkan online recruitment ini ya? Iya betul, karena kita lihat ini Mas, di era disrupsi, kemudian kita lihat kebermanfaatannya, kemudian kita evaluasi dari proses rekrutmen ini yang yang manual, yang kemudian berakibat tadi banyak
banyak penipuan dan sebagainya, itu menjadi evaluasi kita juga. Bagaimana caranya kita mengefisiensikan pekerjaan kita, kemudian hal-hal tadi yang negatif ini kita bisa hilangkan. Nah, ini proses online recruitment ini yang menjadi triggernya lah gitu. Makanya kita sudah kembangkan dari 2017 sampai dengan sekarang gitu. Oh ya, sedikit informasi buat teman-teman bahwa APS sendiri telah bekerja sama dengan Gamma Techno dalam pengembangan solusi HR yang sampai saat ini masih digunakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaan baik melalui grup WA ataupun di chat Zoom ya. Ini udah masuk beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan ya. Yang pertama dari Rizky, ini Pak atau Ibu Rizky ya ini dari perusahaan Satya Negara Indonesia. Pertanyaan yang diajukan pada Pak Jati, bagaimana Angkasa Pura menyikapi tentang maraknya rekrutmen pegawai secara online yang ternyata bersifat hoax atau penipuan mengatasnamakan Angkasa Pura sehingga banyak calon SDM Angkasa Pura yang terlanjur mendaftar. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Pak Jati. Pada Pak Jati, mungkin untuk jawabannya dapat. Terima kasih Pak Rizky. Gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat di media gitu ya, media berita gitu, mungkin sering ya kita lihat penipuan berkedok rekrutmen yang dilakukan gitu ya, yang mengatasnamakan PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Pura II atau PT Angkasa Pura I gitu ya. Karena memang mungkin bandara ini sedikit menjadi primadona gitu ya, bayangannya orang kerja di bandara punya privilege gitu ya, punya pride sendiri gitu ya, makanya banyak yang ingin mendaftar ke bandara gitu. Apapun perusahaannya, saya yakin di lingkungan bandara ini sebetulnya marak seperti itu. Nah, kita menyikapi itu sebetulnya dengan cara tadi merubah pola kita rekrutmen itu yang tadinya kita lakukan dengan kita kirim pengumuman secara paper gitu kan, kita buat pengumuman dengan menggunakan scan kertas dan sebagainya, kita sudah hilangkan Mas gitu ya. Jadi yang kita lakukan sekarang, kita hanya mengumumkan rekrutmen ini dalam satu platform atau single platform yang kita buat untuk pengelolaan lowongan kerja tadi atau job vacancy gitu. Jadi itu cukup sampai sekarang meminimalisir gitu ya. Alhamdulillah mungkin nggak semarak dulu gitu ya, walaupun masih ada tapi akan lebih gampang ke tracing gitu kan daripada dulu. Dan kita juga ada tim yang memang jadi buzzer gitu ya untuk mencari tahu kira-kira siapa ini yang di belakang proses penipuan ini, dan beberapa memang sudah ketangkep, kemudian kita laporkan ke kepolisian. Jadi menurut kami dengan adanya online recruitment ini cukup mengurangi dampak dari penipuan yang memang ada di bandara. Jadi mungkin setiap kandidat sekarang lebih aware gitu ya. Jadi kalau nggak dari website gitu ya informasinya, mungkin mereka nggak akan langsung percaya gitu. Jadi memang pentingnya single platform ini dalam proses rekrutmen di perusahaan itu cukup bisa mengurangi dampak tadi penipuan. Itu Mas. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Jati. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bu Wiwit. Bu Wiwit ini dari PT Global Capital Investama. Untuk pertanyaannya, saya belum pernah mengadakan wawancara secara online. Artinya sifat wawancara online ini apakah one by one atau gimana bagusnya ya Pak? Kalau kita lakukan itu one by one sebetulnya. Itu lebih efektif gitu. Jadi kita bisa lebih mengenal lagi pribadinya si kandidat gitu ya. Tapi
yang saya sampaikan tadi, yang kita lakukan harusnya lebih menekankan itu ke profiling terlebih dahulu gitu. Jadi kita tahu siapa yang bersangkutan dari screening datanya dulu, kita paham latar belakangnya gitu kan. Kemudian ketika ada pengalaman kerja, kadang kita juga lakukan yang namanya meng-cross check gitu ya. Jadi ketika nanti wawancara, kita sudah bisa mengenal yang bersangkutan gitu secara pribadinya dan sebagainya. Tapi memang lebih efektif itu one by one Mas gitu. Jadi sebetulnya sama dengan proses tatap muka gitu, karena ini hanya dilakukan secara online. Kelemahannya adalah kita nggak bisa lihat gestur kandidat yang kita wawancara gitu ya. Bisa aja kalau misalnya kita tatap muka, ini kan kita bisa lihat secara keseluruhan gitu, orangnya bohong atau tidak, mungkin kita bisa pelajari gitu. Kalau kita orang psikologi gitu ya, kita bisa lihat dari gestur gitu ya. Tapi kalau dari wawancara yang kita lakukan secara online ini sebenarnya agak sulit kalau misalkan kita hanya lakukan untuk spot, kita hanya sekedar wawancara saja tanpa kita paham bahwa kandidat yang kita wawancara itu siapa. Jadi kalau ditanya yang efektif seperti apa, ya one by one sebetulnya. Ya, itu tadi dari Pak Jati menjawab pertanyaan dari Bu Wiwit. Kemudian ada lagi dari Saudara Wahyuloh dari Madu Hutan. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menentukan saluran perekrutan yang paling efektif? Lalu bagaimana cara perancangan sistem perekrutan secara online tersebut? Oke, kalau kita menentukan itu secara online, jadi kalau tadi saya sampaikan gitu, jadi kalau kita sudah niat untuk mengdigitalisasikan dari proses manual ke proses rekrutmen secara digital, jangan sampai kita hanya setengah-setengah gitu ya. Jadi masih ada proses yang kita lakukan manual, walaupun secara platform yang kita sediakan itu digital. Itu yang saya maksudkan tadi, mungkin proses lamaran dilakukan digital, tapi kita masih minta kandidat untuk mengirimkan dokumen-dokumen yang sifatnya masih hard copy gitu ya. Jadi hal-hal tadi itu cukup menurut saya harus dihindari gitu. Jadi kalau kita mau berkecimpung di digital platform tadi untuk rekrutmen, ya kita jangan setengah-setengah gitu, sekalian gitu kan. Jadi semuanya sudah menggunakan proses digital. Nah, untuk menentukan platform yang baik atau tidak gitu ya, kalau kita lebih memilih custom Mas gitu ya, sebetulnya kita kerjasama dengan Kama Tekno gitu ya, udah dari 2017 ya, 2017-2018 itu untuk mengembangkan rekrutmen ini sebetulnya. Nah, ini kita bisa lakukan ini custom. Kenapa custom? Karena belum tentu kalau kita beli jadi gitu ya, mungkin produk-produk yang memang sudah ada dan sudah marak di pasaran gitu kan, sudah dipakai perusahaan ini sama dengan kondisi perusahaan kita gitu. Apalagi kalau kita bicara APS ini rata-rata 97% itu semua karyawan operasional gitu ya. Yang beda kalau misalkan kita lakukan rekrutmen hampir untuk karyawan sifatnya office. Jadi untuk menentukan platform baik atau tidak, kalau saran saya sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan gitu kan. Perusahaannya seperti apa, tipikalnya seperti apa gitu ya. Proses rekrutmen yang sudah ada di perusahaan itu seperti apa, itu harus disesuaikan gitu kan. Jangan sampai kita beli jadi, kemudian kita sendiri sulit untuk menggunakan gitu kan. Setiap ada kita kebutuhan untuk merubah, kita harus keluarkan biaya. Ini cukup jadi perhatian kita. Kenapa kita lakukan online rekrutmen ini, pengembangannya kita lakukan secara customized. Harapannya memang sesuai dengan proses rekrutmen yang sudah berjalan saat ini. Kemudian kita bisa lakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan kita kapanpun kita mau gitu. Itu sih Mas. Itu tadi jawaban dari Pak Jati. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wiwit, tapi beda ini. Bu Wiwit Tri Lestari dari Universitas Riau. Untuk pertanyaannya
transformasi digital yang telah diterapkan sejak pandemi COVID-19 pada proses rekrutmen sangat efisien karena pengiriman berkas hingga proses interview dilakukan secara online dan paperless. Melihat hal tersebut, apa kesulitan serta kekhawatiran terbesar HR dalam melakukan proses digital rekrutmen untuk jangka yang panjang? Karena sangat berbeda ketika kita bertemu tatap muka dan secara virtual. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bu Wiwit dari Universitas Riau, Pak Jati. Oke, memang kondisinya, terima kasih Bu Wiwit pertanyaannya. Memang kondisinya cukup berbeda gitu. Makanya tadi saya awal bilang bahwa kita harus sedikit ada trust gitu. Jadi kalau kemudian kita masih sedikit takut gitu ya, bayangannya bahwa dokumen yang kita terima gitu ya dengan cara paper tadi dipalsukan gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang untuk yang memalsukan dokumen-dokumen ini bisa ketahuan Bu gitu. Jadi sebetulnya mungkin hanya perlu kita teliti gitu kan, mungkin pada saat nanti screening data kita bisa mintakan si kandidat ini gitu kan, sebelum pelaksanaan tes mereka menunjukkan dokumen aslinya gitu. Jadi secara virtual juga tentunya kan, jadi nggak harus datang ke kantor, kita bisa pastikan bahwa dokumen itu betul atau tidak dengan cara tadi gitu kan. Kita bisa lakukan conference call yang kira-kira dokumen-dokumen yang kira-kira anomali lah, yang menurut kita ini sebetulnya ini dokumen palsu gitu, karena beberapa ketahuan, jadi ijazah yang nomornya dipalsukan gitu, karena kita minta mungkin minimal SMA gitu kan, padahal dia memang pendidikannya ternyata SMP atau belum selesai malah SMA-nya gitu. Jadi dia ngedit punya orang gitu kan. Nah ini cukup harus teliti saja sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan kira-kira kita nggak yakin gitu kan, kita bisa lakukan call dengan si kandidat itu kalau memang secara kualifikasi memang dokumen sudah memenuhi syarat. Itu sih Mas. Ya itu tadi dari Pak Jati. Mungkin sangat jelas sekali jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini ada dari Arfani Arsyad dari PT Vaksindo Satuan Nusantara. Untuk pertanyaannya yang pertama, jika platform rekrutmen online yang digunakan adalah melalui website perusahaan, bagaimana cara mengekspos platform tersebut agar bisa dikunjungi banyak kandidat? Terus untuk yang pertanyaan kedua, apakah perusahaan tetap menggunakan rekrutmen platform eksternal seperti Jobstreet untuk menyaring kandidat? Itu Pak Jati. Oke, mungkin yang pertama bagaimana caranya kita mempublish gitu sehingga banyak banyak kandidat yang melamar gitu ya. Tadi kemarin saya sempat cek juga di dashboard kita gitu. Jadi selama selama beberapa tahun ini jumlah pelamar yang sudah masuk ke kita itu hampir 11.000 lebih lah gitu ya. Jadi dari mungkin total lowongan yang memang kita sudah publish di sejak adanya online recruitment ini sebetulnya juga terlalu banyak gitu. Jadi kalau antusiasmenya sampai jumlahnya 11.000 itu menurut saya cukup bisa dilihat bahwa publishing job vacancy kita itu cukup bagus gitu ya. Jadi yang kita lakukan yang pertama sebetulnya single platform itu penting gitu ya. Satu website yang kita gunakan untuk kandidat untuk melamar gitu kan, mengetahui bahwa ada lowongan atau tidak gitu ya. Hanya mungkin metode publishingnya yang memang strateginya harus bagus gitu. Jadi APS ini punya Instagram, punya YouTube gitu ya, punya networking dari teman-teman kita mungkin di HR, di anak usaha PT Angkasa Pura II yang lain. Kita harus bangun juga komunikasi yang baik. Jadi sekali kita publish yang namanya lowongan, otomatis
di platform-platform kita, networking kita sampaikan gitu. Termasuk ya kita gunakan networking kita yang seperti grup grup WA gitu kan, resmi yang kita bisa gunakan untuk publish gitu. Jadi kalau dulu kita buat flyer begitu, kalau kita enggak gitu kan, kita hanya share linknya saja gitu supaya enggak jadi bahan istilahnya keuntungan untuk orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi kita sudah kapok dengan proses tadi, kita buat flyer gitu kan, itu cukup kapok buat kita gitu. Jadi kita hanya mempublish itu menggunakan link website yang memang punya kita, website resmi yang memang kita gunakan untuk single platform. Jadi kalau di Ibu pengen menerapkan itu, saran saya single platform itu yang paling penting sebetulnya. Mengurangi proses share flyer dan sebagainya gitu ya. Hanya kita lakukan itu menggunakan link website yang memang kita gunakan untuk publish job vacancy. Alhamdulillah dengan cara itu cukup efektif. Yang tadinya saya sampaikan tadi di awal bahwa jumlah pelamar yang sudah masuk kita sampai dengan saat ini dari sejak kita menggunakan itu hampir sudah 11.000 lebih. Itu bank data kita cukup bagus lah gitu. Jadi kalau bicara publishingnya tadi terkait dengan rekrutmen, ya paling efektif, paling aman menurut kita adalah dengan cara tadi single platform dan kita manfaatkan networking gitu kan, dengan cara kita nggak membuat flyer sebetulnya gitu, tapi kita hanya kasih saja link website yang bisa mereka akses gitu. Jadi ketika ngeklik dia akan masuk ke website resmi perusahaan. Jadi nggak ada masuk ke link yang istilahnya akhirnya nanti ngarahnya ke blog orang gitu kan, yang kemudian jadi bahan keuntungan orang untuk dapat benefit dari situ. Itu tadi. Yang kedua Mas tadi pertanyaannya. Untuk yang kedua, apakah perusahaan tetap menggunakan rekrutmen platform eksternal seperti JobStreet untuk menyaring kandidat? Kalau kita gunakan untuk profiling aja sebetulnya, karena kita kan nggak ada kerjasama dengan mereka ya gitu ya. Jadi kalau kita butuh gitu kan, kemudian untuk profiling kita juga bisa gunakan platform itu. Itu, Mas. Ya, itu tadi Pak Arfani, jawaban dari Pak Jati. Ini banyak sekali Pak pertanyaan yang masuk. Ya, untuk selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Ibu Koirunisa dari PT Transisi Teknologi Mandiri. Untuk pertanyaannya, selama masa pandemi dari tahun 2020 hingga 2021 ini, kami PT Transisi telah menerapkan online recruitment. Namun ada satu kendala yang saya alami, yaitu minimnya kesadaran dari kandidat untuk on time menghadiri acara online recruitment. Misal diberikan jadwal jam 8, kandidat tidak merespon. Ketika ditelepon, setelah ditunggu beberapa saat kandidatnya ternyata ketiduran. Pertanyaannya, apakah dengan kasus seperti itu saya bisa menolak kandidat tersebut? Bagaimana cara efektif untuk membuat kandidat on time untuk wawancara online, Pak? Ya, itu tadi, Pak. Pertanyaan dari Ibu Koirunisa. Terima kasih. Di awal misalnya kita sudah men-screening, kemudian ada kandidat yang kita pilih gitu ya. Kita sudah note di awal bahwa dia harus datang jam sekian, harus siap jam sekian, menggunakan dress code gitu. Walaupun dia lakukan secara online kan juga harus rapi juga gitu kan. Dan sampai dia melakukan tes walaupun secara online menggunakan pakaian yang yang sembarangan gitu ya, kayak orang mau tidur gitu kan bahasanya kan. Jadi note di awal itu yang paling penting tuh. Jadi dia harus masuk jam berapa, harus konten jam berapa, kemudian harus ada disclaimer yang kita sampaikan bahwa ketika dia nggak datang atau telat maka kita anggap gugur. Itu perlu kita disclaimer di awal. Jadi pada saat yang bersangkutan terkonfirmasi bahwa nggak hadir,
atau tadi dengan alasan bahwa ketiduran atau telat seperti apa, itu nggak bisa kita tolerir gitu, kita ada note itu gitu kan. Kenapa? Karena menurut saya dengan adanya online recruitment ini kita bisa real time, karena orang nggak harus datang ke lokasi tertentu yang kita kita minta gitu kan. Mungkin beberapa mungkin mitra kita yang online recruitment ini juga dia sudah menggunakan tes psikologi yang bisa diakses di handphone gitu ya. Menurut saya itu bisa lebih real time gitu kan. Itu tadi jawabannya untuk Bu Nisa. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa sih Pak. Ini dari Nardisia Gian dari Universitas Jogja. Ini Universitas Jogja mana ya Mas? Untuk pertanyaan, bagaimana kita menjawab atau menanggapi bila perusahaan sedang merekrutmen selalu menanyakan tentang pengalaman sementara kita misalnya belum lulus atau belum tentu punya pengalaman. Jadi pertanyaannya ini Pak, gimana merespon perusahaan jika ini kandidat belum punya pengalaman, sedangkan perusahaan selalu menanyakan bagaimana pengalaman dari kandidat tersebut. Oke, saya juga dulu punya pengalaman yang sama, Mbak, gitu ya. Jadi ketika saya fresh graduate gitu ya, baru lulus gitu kan. Ini yang sering jadi masalah gitu. Ketika ditanya pengalamanmu apa gitu kan, ya kita nggak bisa jawab karena belum punya pengalaman apa-apa gitu. Tapi minimal value apa yang bisa kita tawarkan untuk perusahaan itu kita bisa sampaikan gitu kan. Mungkin beberapa perusahaan ada yang memang kebutuhan untuk kandidat itu butuh orang yang berpengalaman gitu kan. Tapi itu menurut saya juga nggak semua perusahaan gitu. Sekarang jarang perusahaan yang memang melihatnya dari sisi pengalaman gitu, karena orang yang sudah berpengalaman gitu kan, kalau kita bicara gaji bisa lebih gede gitu kan. Nah, cara menekan biayanya bagaimana gitu kan, kita pilih kandidat yang memang fresh graduate yang kita masih bisa kembangkan gitu kan. Kalau misalkan kita dari sisi perusahaan kita ambil yang sudah berpengalaman, memang bagus gitu kan. Mungkin ada value tertentu yang memang kita bisa ambil dari dari pengalaman yang bersangkutan gitu kan. Tapi saya yakin nggak semua perusahaan begitu. Jadi kalau saya dulu ketika ditanya pengalaman apa, ya saya sampaikan bahwa kira-kira value apa yang bisa kita jadikan adjustment bahwa kita bisa berkontribusi penuh untuk perusahaan gitu kan. Jadi kalau misalkan perusahaan juga nggak mau juga gitu kan, ya kita masih bisa pilih perusahaan lain yang memang membutuhkan tenaga kita gitu kan, membutuhkan sumbangsih kita dengan cara ya kita lebih gencar saja untuk beli perusahaan yang memang secara requirement nggak butuh orang yang berpengalaman gitu kan, tapi butuh orang yang memang secara knowledge gitu kan, secara kemampuan bisa lebih dikembangkan. Ini kembali lagi ke regulasi perusahaan masing-masing gitu kan, kita nggak bisa paksakan gitu. Saya toh dulu jadi mahasiswa, saya prepare di awal, sebelum saya keluar saya kerja dulu Mbak gitu kan. Jadi sebelum saya keluar itu saya sudah punya pengalaman dulu, walaupun pekerjaan yang kita lakukan ini nggak relevan dengan pekerjaan yang akan kita lamar, tetapi minimal kita bisa punya value yang kita bisa tawarkan ke perusahaan untuk kira-kira apa sih yang kita bisa kontribusikan untuk pengembangan bisnis perusahaan gitu kan. Itu Mas. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan Pak yang telah dibacakan. Mungkin untuk beberapa pertanyaan yang belum dijawab nanti bisa saya rangkum lagi, nanti saya berikan ke Pak Jati dan mungkin bisa dijawab sama Pak Jati. Oke. Baik, terima kasih pada Pak Jati yang telah meluangkan waktu pada acara webinar kali ini. Saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman, jika teman-teman berkenan ingin mencoba trial e-office lab ini, aplikasi absensi online, nanti bisa
menghubungi saya melalui grup WA ya. Terus mungkin cukup sekian webinar kali ini. Nanti juga kita akan mengumumkan door prize untuk peserta yang bertanya ya. Nanti pengumuman akan di-share di grup WA juga. Mungkin acara kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jati, kepada seluruh peserta. Saya juga memohon maaf jika dalam acara ini masih banyak kekurangan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.